Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya mau membahas tentang laporan analisis makroekonomi, perbandingan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia di tahun 2021. Nah, ini kebutuhan untuk pemenuhan tugas yang dari AFL 3 Economic for Business. Latar belakang perekonomian makro suatu negara merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Indikator sebagai pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, investasi, itu menjadi dasar dari pengambilan suatu keputusan baik dari pemerintahan maupun dari pelaku bisnis. Jadi sebagai negara yang jumlah penduduknya yang sangat besar, Indonesia memiliki karakteristik ekonomi konsumsi domestik. Nah, sementara Malaysia dengan negara tetangga sebelah kita, kawasan ASEAN, mereka memiliki ekonomi struktur yang lebih berorientasi kepada ekspor dan manufaktur. Dua pembahasan ini adalah tabel perbandingan ya, tabel perbandingan 2021 antara Indonesia dengan Malaysia. Sudah dalam aspek pertumbuhan ekonomi, kita Indonesia itu pertumbuhannya 3,69%, sedangkan di Malaysia pertumbuhannya 3,13%. Nah, menurut analisis saya, Indonesia lebih unggul karena Indonesia demand driver ekonomi domestik itu cukup besar, karena Malaysia driver ekonomi ekspor dan Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat setelah COVID. Ada aspek inflasi di Indonesia 1,8%, di Malaysia 2,5%. Indonesia lebih stabil, inflasinya rendah, mencerminkan stabilitas harga yang cukup dijaga. Terus aspek pengangguran di Indonesia lebih dominan 6,4%, pengangguran di Malaysia 4,6%. Malaysia lebih efisien, semakin rendah pengangguran semakin tinggi efisiensi ekonomi. Nilai tukar uang kurs itu di 1 rupiah di Indonesia 14.000 US dollar, kalau di ringgit Malaysia itu 4 US dollar. Malaysia lebih stabil, ringgit Malaysia cenderung lebih stabil, Malaysia lebih cenderung stabil dibandingkan rupiah. Suku bunga di Indonesia 3,5%, suku bunga di Malaysia 1,7%. Malaysia lebih ekspansif untuk bunga rendah mendorong investasi dari asing. Bunga rendah itu akan mendorong investor dari luar untuk mau menanam usaha atau bisnisnya di lokal di Indonesia. Gitu. GDP per kapita di negara Indonesia itu ada USD 4.000.34, kalau di Malaysia ada 11.000 USD. Malaysia lebih sejahtera, Malaysia negara lebih maju, perekonomian, PDB per kapita lebih besar gitu. Terus ada neraca perdagangan sama-sama surplus, Indonesia sama Malaysia. Indonesia lebih besar surplus karena komoditas batu bara, ada sawit, dan lebih besar lagi. Terus utang di Indonesia 41%, di Malaysia hampir 63%. Utang Indonesia lebih sehat. Indonesia memiliki rasio lebih rendah karena secara teori Indonesia hutang tinggi mengakibatkan resiko fiskal meningkat. Terus FDI itu foreign direct investment itu lebih tinggi di Indonesia. Malaysia lebih rendah. Indonesia lebih menarik untuk FDI karena market Indonesia lebih luas dibandingkan market Malaysia. Terus ada aspek HDI, Human Development Index, ini untuk SDM. Di Indonesia 0,7 di 0,7%, kalau di Malaysia 0,81%. Nah, ini Malaysia lebih unggul ya datanya dibandingkan Indonesia. Menurut analisis Malaysia karena lebih produktif SDM-nya dibandingkan SDM di Indonesia. Nah, jadi itu tadi makroekonomi perbandingan antara dua negara yang saya ambil, Malaysia dengan Indonesia di tahun 2021.
Dengan mengacu berbagai jurnal dan situs resmi yang sebagai literasi saya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kinerja ekonomi Indonesia dan Malaysia itu dipengaruhi oleh struktur ekonomi serta tingkat investasi. Indonesia itu lebih unggul. Indonesia lebih unggul dalam pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar. Sedangkan Malaysia itu lebih unggul dalam kualitas ekonomi dan efisiensi. Jadi Indonesia lebih berpotensi untuk pasarnya lebih luas, sedangkan di Malaysia itu lebih unggul karena kualitas ekonomi dan efisiensinya. Oleh karena itu, strategi bisnis harus disesuaikan dengan karakteristik makroekonomi masing-masing negara. Itu demikian penjelasan dari saya, Bapak Ibu, untuk sedikit pemahaman tentang makroekonomi perbandingan compare antara negara Indonesia dan Malaysia di tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam entrepreneur.